Keluarga biasanya dipahami sebagai mereka yang berbagai kisah hidup yang sama, lahir dari ikatan darah, bertumbuh di rumah yang sama, dan makan dari meja yang sama. Namun dalam kenyataan, ikatan darah saja tidak selalu menjamin kedekatan. Orang tua dan anak atau saudara kandung yang lama terpisah dan tumbuh dalam latar belakang yang berbeda dapat merasa canggung ketika kembali bersama dan menemukan sedikit kesamaan. Sebaliknya, mereka yang tidak memiliki hubungan darah tetapi hidup lama di bawah satu atap, berbagai kisah hidup atau menjadi rekan seperjuangan yang ditempa oleh latihan berat dan pergumulan bersama, seringkali membentuk ikatan yang lebih dalam daripada sekadar pertalian darah. Demikian pula, menurut Yesus, orang-orang beriman menjadi keluarga sejati ketika mereka melakukan kehendak Allah. Ketika beberapa ahli Taurat dan orang Farisi meminta suatu tanda dari Yesus, ia menjawab bahwa tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus, sebuah nubuat tentang kematian dan kebangkitannya. Yesus menegaskan bahwa orang-orang Niniwe dan Ratu dari Selatan akan bangkit pada hari penghakiman untuk menghukum generasi ini, karena mereka bertobat dan mencari hikmat ketika menerima kesaksian yang jauh lebih kecil. Ia juga menggambarkan seorang yang telah dibebaskan dari roh jahat, tetapi tidak mengisi dirinya dengan yang benar. Roh itu kembali bersama 7 roh lain yang lebih jahat, sehingga keadaan menjadi lebih buruk dari semulanya. Yesus menutup rangkaian peringatan ini dengan pernyataan yang mengejutkan. Ketika ibu dan saudara-saudaranya datang mencari dia, ia berkata, "Barang siapa melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Yesus telah berulang kali melakukan tanda-tanda, tetapi para ahli Taurat dan orang Farisi terus menuntun tanda lain, bukti yang memuaskan keinginan mereka. Karena itu, Yesus menegaskan kembali bahwa satu-satunya tanda yang akan diberikan adalah tanda Yunus. Ia akan tinggal di dalam kubur 3 hari dan kemudian bangkit. Ia membangkitkan keadaan orang-orang yang berpegang pada hukum, membersihkan hidupnya dari kejahatan, tetapi tidak menerima Kristus sebagai Tuhan. Jika rumah itu tidak dihuni oleh Tuhan yang sejati, kekosongan itu akan diisi kembali oleh kuasa yang lebih jahat, dan keadaan akhirnya menjadi lebih buruk daripada sebelumnya. Bahkan saudara-saudara Yesus pada awalnya gagal menerima dia sebagaimana adanya dan hanya memandangnya secara lahiriah. Karena itu, Yesus menetapkan ukuran yang baru tentang keluarganya. Di tengah budaya yang menempatkan keluarga dan klan sebagai dasar kehidupan, Yesus menolak standar ikatan darah semata dan menyatakan bahwa keluarga sejati ditentukan oleh ketaatan kepada kehendak Bapa. Ia tidak mengandalkan garis keturunan Israel atau tradisi pada tua-tua, melainkan mengakui sebagai keluarga mereka yang mengasihi Allah dan sesamanya, serta hidup menurut
kehendak Bapa, sebagaimana dirinya dinyatakan dalam kitab suci. Maka sebagaimana kita diterima menjadi keluarga Yesus menurut standar ini, kita pun dipanggil untuk membentuk keluarga rohani yang baru bersama mereka yang melakukan kehendak Bapa. Inilah sungguh layak sebagai kehidupan bagi orang percaya.